Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Dr. Budi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal TWK HOTS CPNS 2021 bagian 1. Jadi pada bagian 1 ini kita akan membahas 10 soal TWK. Oke, kita mulai saja. Di sini soal yang pertama bunyinya adalah peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan disebut A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma keadilan, E. Norma hukum. Ayo teman-teman pilih jawaban teman-teman. Mau pilih A, B, C, D, atau E? Oke. Oke, betul teman-teman. Jawaban teman-teman betul B, norma kesusilaan. Jadi, teman-teman mesti mengetahui norma kesusilaan itu adalah norma atau peraturan yang dianggap sebagai suara hati manusia, aturan hidup tentang perilaku baik dan buruk berdasarkan kebenaran dan keadilan. Ye, selamat bagi teman-teman yang jawabannya betul. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada soal yang kedua. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menerapkan ideologi ini adalah A. Amerika Serikat, B. Australia, C. Brunei Darussalam, D. Rusia, E. Jerman. Oke, selamat teman-teman. Jawaban teman betul C. Brunei Darussalam. Jadi monarkisme itu merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Saat ini masih banyak negara yang menganut paham ini, paham monarkisme ini. Di antaranya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan lainnya. Jadi ini negara yang menerapkan sistem kerajaan. Jadi pusat kekuasaan tertingginya itu adalah pada raja yang memerintah dan segenap keturunannya. Jadi di sini sistemnya itu raja. Nanti kalau misalnya raja meninggal, nanti yang meneruskan adalah anaknya, keturunannya di bawahnya. Soal yang ketiga. Secara harfiah Pancasila itu diartikan A. 5 pedoman kebangsaan, B. Dasar yang memiliki 5 unsur, C. 5 komponen penting, D. 5 unsur hidup manusia, dan E. Falsafah yang memiliki 5 pedoman bernegara. Ayo dipilih jawabannya mana. Saya yakin teman-teman tahu jawabannya. Oke, jawabannya B. Jadi secara harfiah Pancasila itu artinya adalah dasar yang memiliki 5 unsur. Oke teman-teman, jangan sampai salah lagi ya kalau jumpa soal yang seperti ini nanti pada waktu tes CPNS. Yang keempat, judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 adalah A. Lahirnya bangsa Indonesia, B. Kesaktian Pancasila, C. Lahirnya Pancasila, E. Pedoman hidup berbangsa, dan E. Falsafah hidup Pancasila. Oke, ayo dijawab teman-teman, dipilih jawabannya yang mana pendapat teman-teman jawaban yang benar berdasarkan pengalaman teman-teman. Oke, di sini jawabannya yang betul adalah C ya. Oke, selamat bagi teman-teman yang jawaban yang benar. Jadi jawaban itu C. Jadi lahirnya Pancasila itu judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI atau dalam bahasa Belandanya itu disebut dengan Dokuritsu Junbi Kosakai. Nah, jadi teman-teman mesti hafal ya. Nama lain BPUPKI itu adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Nanti ada soalnya yang menanyakan ini. Kemudian pidato ini disampaikan awalnya Soekarno pada aklamasi tanpa judul dan baru mendapatkan sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Weddiodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Nah, jadi jawabannya itu adalah C, lahirnya Pancasila. Kemudian nanti ada juga soalnya begini. Jadi lahirnya Pancasila itu adalah sebutan oleh mantan ketua BPUPKI siapa gitu. Nanti jawabannya Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Soal yang kelima. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila yang ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Ayo dijawab. Ini gampang soalnya, pasti teman-teman tahu jawabannya. Oke teman-teman, betul jawabannya adalah E, sila yang kelima. Jadi bukti-bukti pengamalan Pancasila sila kelima itu salah satunya adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jadi teman-teman mesti hafal bukti-bukti Pancasila itu sila 1 apa saja
butir-butir pengamannya sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 ini bisa teman-teman baca butir-butir pengaman sila Pancasila yang kelima. Yang salah satunya suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nanti soal-soalnya bisa berbagai macam seperti ini. Jadi untuk bisa menjawabnya ya teman-teman mesti menguasai materi butir-butir pengaman Pancasila sila 1 sampai sila kelima. Oke teman-teman, sudah 5 soal yang kita bahas. Kemudian jangan lupa subscribe ya. Kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng, kemudian tekan tombol like supaya saya semakin semangat untuk membuat konten dan membuat pembahasan soal di channel ini untuk selanjutnya. Semakin teman-teman mensupport saya dengan mensubscribe, kemudian tekan tombol lonceng, kemudian like, saya akan semakin semangat dan update soal setiap harinya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Tanggal 10 Januari tahun 50 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan. Jadi namanya adalah Panitia 8, Panitia 9, Panitia Rencana Negara, Panitia Pembangunan, Panitia Lambang Negara. Ayo jawab, ini soalnya sangat mudah. Teman-teman wajib tahu nama panitia teknis yang ditugaskan oleh Soekarno untuk membuat gambar lambang negara. Oke, jawaban C, namanya Panitia Rencana Negara. Jadi pada tanggal 10 Januari itu tahun 50 dibentuk panitia teknis yang namanya adalah Panitia Rencana Negara di bawah Koordinator Menteri Negara Zonda Portofolio Sultan Hamid II yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merencanakan, merancang dan merumuskan gambar lambang negara. Jadi teman-teman mesti tahu ya, di bawah koordinator Menteri Negara siapa namanya Sultan Hamid II, nanti ada pertanyaannya. Yang jawabannya adalah Sultan Hamid II. Kemudian soal yang ke-7, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 yang diresmikan pemakaiannya dalam A. Sidang PBB, B. KA, C. Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat, di Keraton Kadria Pontianak, dan Konferensi Meja Budak atau KMB. Ayo jawab, ayo apa jawabannya? Ayo. Oke, betul, jawabannya adalah C, Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Jadi rancang lambang negara karya Sultan Hamid II disetujui oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 Februari 1950 dan diresmikan pemakaian pada Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Jadi teman-teman mesti apa nih? Kapan disetujuinya? Tanggal 10 Februari, diresmikan pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tanggal 11 Februari 1950. Nanti ada soal-soal yang mengenai tanggal-tanggal ini. Kemudian soal 8, dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau red state, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau main state. Oleh karena itu negara dan menjalankan aktivitasnya harus A. berdasarkan pemerintah, B. berdasarkan hukum, C. mengacu pada kebutuhan, D. merujuk pada kepentingan, E. menuruti keinginan kuasa. Ayo, apa jawabannya? Dijawab. Ya, betul, jawaban B. Berdasarkan hukum. Jadi dalam penjelasan Undang-Undang 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, red state, bukan berdasarkan negara kekuasaan belaka, main state. Oleh karena itu dalam menjalankan aktivitasnya negara Indonesia berdasarkan hukum. Kemudian yang ke-9, segala sesuatu permasalahan yang terjadi dan menyangkut pidana harus diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai dengan pasal Undang-Undang 1945 pasal berapa? Apakah pasal 2, pasal 3, pasal 1, pasal 5 atau pasal 4? Ayo dipilih jawabannya A, B, C, D atau E. Ayo jawab. Betul sekali teman-teman, jawabannya C, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia dan negara hukum. Teman-teman mesti tahu bunyi pasal 1 itu ada ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kalau ayat 1 bunyinya Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kalau ayat kedua, negara kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang. Yang ketiga, negara Indonesia dan negara hukum. Jadi teman-teman mesti hafal bunyi ayat 1, 2, 3 karena nanti bisa aja diubah-ubah pertanyaannya. Misalnya Indonesia berdasarkan negara kesatuan yang berbentuk republik merupakan bunyi pasal. Jadi nanti jawabannya ada pasal 1 ayat 1 gitu. Kemudian soal yang ke-10, terbentuknya negara melalui adanya kelebihan dan dominasi seorang atas orang lain. Pemahaman itu merupakan intisari dari A. teori perjanjian, B. teori pemerintahan, C. teori politik, D. teori yuridis, E.
teori kekuasaan. Ayo dijawab, jawabannya apa? Oke, dijawab. Oke, betul jawaban teman-teman. Jawaban E, teori kekuasaan. Jadi teori kekuasaan itu bunyinya bersifat fisik yang kuatlah yang berkuasa sehingga seseorang akan mendomisi pihak yang lainnya. Dan ini merupakan ajaran Machiavelli. Jadi jawaban E. Jadi teman-teman mesti hafal teori kekuasaan ini ajaran siapa? Machiavelli. Nanti ada bisa saja pilihannya Machiavelli. Oke, sekian dulu pembahasan 10 soalnya. Silakan teman-teman pelajari dulu dan hafal masing-masing jawabannya. Kemudian nanti akan saya lanjutkan kepada 10 soal TWK Hot CPNS 2001 bagian yang kedua. Oke, semangat. Kemudian jangan lupa ya teman-teman untuk melakukan subscribe. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, comment, like, and share supaya saya semakin semangat dalam membahas soal di channel ini. Oke, semangat, salam sukses, semangat belajar CPNS 2021. Semangat jadi CPNS tahun 2021. Semangat. Semangat, semangat, semangat.